Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 1N bersama saya, Wan. Akan banyak video yang membuatmu penasaran. Oleh karena itu, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan. Di video kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita horor. Cerita horor kali ini berjudul Jendela Sebelah Kuburan. Sebelum ke videonya, pastikan lampumu sudah dimatikan karena mereka suka kegelapan. Orang bilang jangan tinggal di rumah yang menghadap langsung ke kuburan, karena bukan hanya pemandangan yang mengganggu, tapi ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, namun bisa merasuk, mengintai, lalu mengambil. Aku Siska, usia 25 tahun, pindah ke desa terpencil di Jawa Tengah karena ditugaskan sebagai guru kontrak di sebuah sekolah dasar. Gaji tidak besar, tapi cukup. Dan rumah yang kusewa sangat murah. Terlalu murah untuk rumah yang berdiri kokoh, berdinding bata, lengkap dengan perabotan dan taman kecil. Satu-satunya kekurangannya, letaknya berdempetan dengan pemakaman tua. Jendelaku menghadap langsung ke sana. Malam pertama, aku menyalakan lampu kecil di pojok kamar. Aku merasa sedikit gelisah karena bentuk kuburan tua di luar jendela yang samar terlihat meskipun gorden ditutup. Sekitar pukul 12 malam, aku tertidur. Tapi tepat jam 12:01, aku terbangun. Aku tak tahu kenapa. Tubuhku menggigil, dan saat aku membuka mata, aku mendengar suara tok, tok, tok. 3 kali ketukan pelan, lalu hening. Aku menatap jendela. Gorden masih tertutup, tapi aku merasa ada sesuatu di baliknya. Aku menahan napas. Jantungku berdetak lebih kencang. Namun, saat pagi tiba, semuanya seperti biasa. Aku mencoba melupakannya. Tapi, suara ketukan itu datang setiap malam, selalu di waktu yang sama, yaitu jam 12:01. Hari keempat aku tinggal di rumah itu. Aku bertemu seorang ibu penjual sayur di ujung jalan. Rumah yang di samping kuburan itu, katanya saat aku bercerita soal rumah sewaku. Dia terdiam sesaat, lalu berkata pelan, "Jangan buka jendela tengah malam, dan jangan balas ketukan apapun yang kamu dengar." Aku meneguk ludah, merasa ngeri, tapi penasaran. Malam itu, aku duduk di tempat tidur, menunggu suara itu. Jam 12:01, tok, tok, tok. Dan bodohnya aku balas ketukannya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Awalnya tidak terjadi apa-apa, tapi beberapa detik kemudian gorden jendela berkibar, padahal tidak ada angin. Aku bangkit mendekati jendela.
dan menarik gordennya. Jendelanya terbuka sendiri. Padahal aku ingat betul, sudah aku kunci. Udara dingin menerpa wajahku, dan aroma amis yang menyengat langsung menyeruk ke hidungku, seperti bau darah lama yang mengering. Sejak malam itu, aku tidak sendiri di dalam rumah. Aku mulai melihat bayangan hitam di balik jendela. Kadang berdiri diam, kadang hanya berjalan mondar-mandir. Wajahnya tidak jelas, tapi aku tahu dia melihat ke arahku. Tubuhku makin lama makin lemas. Setiap malam mimpi buruk. Aku bermimpi berada di antara kuburan. Dalam mimpi itu selalu ada sosok perempuan berdiri di antara nisan. Rambutnya panjang, bajunya lusuh penuh tanah. Wajahnya rata. Tidak ada mata, tidak ada mulut. Tapi aku bisa mendengar dia berbicara langsung ke dalam kepalaku. Bukakan jendelanya. Sudah terlalu lama aku di luar. Aku ingin masuk. Setiap aku bangun, jendela terbuka. Padahal sudah kunci dan bahkan mengganjalnya dengan kursi. Aku mencari tahu tentang rumah itu dari kepala dusun. Aku baru tahu cerita kelam di balik rumah tersebut. Dulu rumah itu dihuni sepasang suami istri. Si istri hilang tanpa jejak. Banyak yang bilang suaminya membunuh dan menguburnya di kuburan tanpa nisan, persis di luar jendela kamar itu. Dan tiap malam arwah perempuan itu mengetuk jendela, minta dibukakan. Dia belum tahu bahwa dia sudah mati. Aku hampir muntah mendengar cerita itu. Dan di malam berikutnya, aku tahu arwah itu sudah masuk. Suara langkah terdengar jelas dari ruang tamu. Lalu pintu kamarku terbuka pelan, sendirian. Gagang pintu berdecit dan aku menatap ke ambang pintu. Sosoknya berdiri di sana. Tubuhnya kurus, rambutnya basah, dan wajahnya tanpa bentuk, dengan lubang hitam besar di tempat matanya. Dia berjalan perlahan ke arahku. Kakiku tak bisa bergerak. Suaranya berbisik dari balik kehampaan. Terima kasih. Kamu sudah bukakan jendela. Sekarang aku tidak sendiri lagi. Tiba-tiba lampu mati. Segalanya menjadi gelap. Dan di detik terakhir, aku merasakan napas hangat di tengkuku. Aku
ditemukan pagi hari oleh warga, tak sadarkan diri. Tubuhku kejang-kejang, mata terbuka, tapi tak merespon. Mereka bilang aku seperti kerasukan. Aku dibawa ke rumah sakit jiwa dan dirawat 2 bulan. Kini aku hidup di kota lain, di apartemen lantai 10 tanpa jendela ke arah kuburan. Tapi setiap jam 12:01 aku masih sering terbangun. Dan kadang aku mendengar ketukan. Tok, tok, tok. Apakah dia sudah benar-benar pergi? Atau arwah itu hanya mengikuti jendela baru? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bantu channel ini agar makin maju dan berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Sekian untuk video kali ini. Saya Wan. Sampai jumpa di video selanjutnya.